Setiap bangsa memiliki cermin sejarahnya sendiri, tapi terkadang kita perlu meminjam cermin bangsa lain untuk melihat refleksi kita yang paling jernih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rezeki Mono Arfa, mahasiswi program studi hukum bisnis Universitas Dumoga, Kota Mobagu. Presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Hak Asasi Manusia di bawah bimbingan dosen yang terhormat Bapak Amir Minabari SHMH CCL. Hari Hak Asasi Manusia diperingati mahasiswa di mulai dari penculikan aktivis, 12 kasus pelanggaran hak asasi manusia. Indonesia menghadiri sidang Komite Hak Sipil dan Politik. Tepat setahun pemerintah melaksanakan mulai dilakukan pemulihan. Kita sering mendengar tentang hak asasi manusia, tapi apa sebenarnya artinya? Di Jerman, mereka punya pelajaran berharga untuk kita. Setelah Perang Dunia II, Jerman bangkit dari keterpurukan. Mereka belajar dari kesalahan masa lalu. Mereka membangun sistem yang menghormati hak setiap individu. Tapi bagaimana dengan Indonesia? Kita juga punya tantangan yang sama. Kita perlu belajar dari pengalaman Jerman. Kita harus berani mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Mari kita bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik. Jangan tunggu lagi, mulai sekarang. Ayo dukung kebangkitan HAM di Indonesia. Sejarah kelam hak asasi manusia di Jerman. Masa Nazi 1933 sampai 1945. Latar belakang dan naiknya Nazi ke kekuasaan. Setelah kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Pertama dan krisis ekonomi parah, depresi besar, kondisi sosial politik menjadi labil. Ketidakpuasan terhadap Republik Weimar, perjanjian Versailles yang menghina, dan ketakutan terhadap komunisme menciptakan tanah subur bagi ideologi ekstrim. Adolf Hitler dan Partai Nazi naik ke kekuasaan secara legal pada Januari 1933, lalu dengan cepat menghancurkan demokrasi. Pelanggaran HAM sistematis dan terstruktur. Yang pertama, diskriminasi dan pengucilan berdasarkan ras. Yang kedua, penghilangan kebebasan sipil dan politik. Yang ketiga, penindasan dan pembunuhan penyandang disabilitas. Keempat, genosida orang Yahudi. Kelima, kejahatan terhadap kelompok lain. Pelecehan terhadap prinsip kemanusiaan. Eksperimen medis yang kejam dan mematikan terhadap tahanan camp oleh dokter. Pekerjaan paksa dari seluruh Eropa yang diculik dan diperlakukan sebagai budak di industri Jerman. Pembunuhan massal. Sejarah kelam ini menunjukkan bagaimana negara hukum dapat dibongkar secara sistematis, bagaimana prasangka dan ideologi rasis dapat dilambangkan menjadi kebijakan genosida, dan mengapa kewaspadaan serta mekanisme perlindungan HAM yang kuat merupakan keharusan mutlak bagi peradaban manapun. New Wieder tidak boleh lagi terulang menjadi semboyan nasional Jerman pasca perang. Mari kita pahami dulu kedalaman transformasi ini. Di sebelah kiri, Jerman tahun 1940-an, pusat Holocaust di mana 6 juta orang Yahudi dibunuh sistematis. Hukum menjadi alat penindasan negara. Masyarakat diam di tengah kejahatan kemanusiaan. Sekarang, lihat Jerman hari ini, peringkat keempat dunia dalam indeks demokrasi, sistem hukum yang sangat menghormati HAM, pendidikan sejarah yang berani dan jujur. Pertanyaan besarnya, bagaimana perubahan 180 derajat ini mungkin? Angka-angka yang ditampilkan ini tidaklah bohong. Mereka menunjukkan skala perbedaan yang mencolok. Untuk setiap satu kasus HAM yang berhasil diselesaikan Indonesia di pengadilan, Jerman telah menyelesaikan 3.500 kasus. Untuk setiap satu korban Indonesia yang mendapat kompensasi resmi, Jerman telah memberikan kompensasi pada 48.000 korban. Ini bukan tentang siapa lebih baik, ini tentang memahami perbedaan komitmen dan sistem. Rahasia kebangkitan Jerman. Rahasia pertama, konstitusi sebagai terapi nasional. Grundgesetz 1949, Jerman memulai dengan kalimat revolusioner, martabat manusia tak boleh dilanggar. Ini bukan dekorasi, ini fondasi. Bahkan ada klausul kekal, pasal ini tidak boleh diubah sekalipun.
Rahasia kedua, pengadilan yang benar-benar merdeka. Di Jerman, warga biasa bisa langsung mengadu ke Mahkamah Konstitusi jika haknya dilanggar. Tahun 2022 saja ada 6.000 kasus seperti ini. Keadilan jadi terjangkau. Rahasia ketiga, pendidikan sejarah yang berani. Bayangkan, anak-anak Jerman wajib belajar tentang Holocaust minimal 20 jam per tahun. Mereka diajak ke kamp konsentrasi. Mereka diajari ini bisa terjadi lagi jika kita lengah. Warum hat die Hitler jetzt genau immer mit dem Juden und nicht mit anderen Ausländern? Fand Hitlers Familie das gut, was er getan hat? Rahasia keempat, sistem terintegrasi. Bukan cuma satu lembaga HAM, tapi institusi HAM, ombudsman untuk berbagai isu, mekanisme anti diskriminasi di perusahaan, bahkan polisi dapat pelatihan HAM khusus. Perbandingan regulasi dan implementasi. Mari kita bandingkan lebih detail. Jiwa konstitusi di Jerman, HAM adalah DNA negara sejak 1949. Di Indonesia, HAM ditambahkan melalui amandemen 2000. Akses keadilan di Jerman langsung ke Mahkamah Konstitusi. Proses sederhana. Di Indonesia berlapis-lapis, dari pengadilan negeri, banding, kasasi bisa bertahun-tahun. Pendidikan, Jerman wajib, sistematis, berani. Indonesia sporadik, minimal, dan sering hati-hati membahas sejarah kelam. Kompensasi, Jerman punya sistem reparasi multigenerasi. Indonesia masih ad hoc, terbatas waktu. Yang membedakan bukan hanya regulasi di atas kertas, tapi konsistensi implementasi di lapangan. Menghadapi masa lalu, pendekatan berbeda. Ini pelajaran paling penting, cara menghadapi masa lalu. Jerman memiliki politik ingatan aktif. Mereka membangun 30.000 memorial resmi. Kamp konsentrasi diubah jadi museum. Korban mendapat pengakuan dan reparasi. Indonesia, banyak kasus masa lalu belum tuntas. Diskusi sejarah sering dibatasi. Korban harus berjuang sendiri untuk sekedar diakui. Jerman paham sesuatu yang mendalam, mengakui kesalahan adalah kekuatan, bukan kelemahan. Amnesia sejarah justru penyakit berbahaya. 5 pelajaran untuk Indonesia. Pelajaran pertama, konsistensi lebih penting daripada peraturan. HAM harus konsisten di semua kebijakan. Tidak boleh ada pengecualian untuk kepentingan lain. Pelajaran kedua, pendidikan adalah investasi terpenting. Generasi yang paham sejarah tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Pelajaran ketiga, lembaga harus dipercaya dengan kewenangan nyata. Komnas HAM perlu lebih dari sekedar rekomendasi. Pelajaran keempat, masyarakat sipil adalah mitra, bukan lawan. Ruang partisipasi harus dilindungi, bukan dipersempit. Pelajaran kelima, belajar dari sejarah sendiri. Selesaikan kasus masa lalu dengan jujur, bangun narasi nasional yang inklusif. Jangan salah, tidak semua sempurna di Jerman. Mereka masih berjuang dengan kebangkitan populisme sayap kanan. Diskriminasi terhadap imigran masih terjadi. Dilema privasi versus keamanan di era digital belum selesai. Indonesia juga punya tantangan sendiri, ruang masyarakat sipil yang menyempit, ketimpangan akses keadilan, fragmentasi sosial yang rentan. Pelajaran penting, perjuangan HAM tidak pernah selesai, setiap generasi punya tantangannya sendiri. Apa yang bisa kita mulai hari ini? Untuk pemerintah, perkuat sistem pengaduan HAM yang mudah diakses, seriusi rekomendasi Komnas HAM, integrasikan HAM dalam semua program. Untuk masyarakat, gunakanlah hak kita, laporkan pelanggaran, dukung korban, edukasi lingkungan tentang hak dasar. Untuk semua, jangan tutup mata pada ketidakadilan. Percaya bahwa perubahan mungkin, mulai dari lingkungan terdekat. Kesimpulan refleksi di cermin Jerman. Kembali ke judul presentasi kita, setiap bangsa memiliki cermin sejarahnya sendiri. Dari Jerman kita belajar, transformasi radikal itu mungkin, bahkan dari titik terendah. Angka 7.000 kasus terselesaikan versus 2 kasus Indonesia menunjukkan skala perbedaan komitmen. Pendidikan sejarah yang jujur adalah investasi terpenting.
Sistem yang baik butuh konsistensi puluhan tahun. Untuk Indonesia, kita tidak perlu menjadi Jerman. Kita perlu menjadi Indonesia yang menghargai martabat setiap keluarganya. Dengan 2 kasus yang berhasil diselesaikan, kita punya presiden untuk kasus berikut. Jerman butuh 70 tahun untuk mencapai titik ini. Mereka mulai dengan berani mengakui kesalahan, mengubah sistem dari akar, dan konsisten menjalankannya. Angka-angka tadi, 7.000 versus 2 kasus, bukan untuk membuat kita putus asa, tapi untuk menunjukkan bahwa penyelesaian HAM sistematis itu mungkin. Kita bisa mulai hari ini dengan mengenal hak kita, dengan tidak diam melihat pelanggaran, dengan percaya bahwa Indonesia yang lebih adil dan manusiawi itu bukan impian. Karena HAM bukan barang impor, HAM adalah hak setiap warga Indonesia. Mari kita jaga bersama. Semoga presentasi ini dapat memberikan perspektif baru dalam upaya penegakan HAM di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.